Recording in progress. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mikro, di sini kami akan mempresentasikan tentang mockup alat pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Di sini ada anggota tim yaitu Mukhtar Ardinanda ya selaku ketua timnya ya, dan juga Lanang Brian Prastio, saya sendiri Hendrawan Sukman dan Adiat Lukmantoro. Untuk selanjutnya akan dijelaskan latar belakang oleh saudara Adiat Lukmantoro. Waktu dan tempat dipersilakan. Latar belakang pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH). Bisa disebut mikrohidro adalah suatu pembangkit listrik berskala yang menggunakan tenaga air sebagai penggeraknya, misalnya saluran irigasi, sungai atau air terjun alam, dengan cara memanfaatkan tinggi terjun head dalam meter dan jumlah debit airnya meter kubik per detik. Untuk membangkit listrik tenaga mikrohidro bervariasi, tetapi prinsip kerja sama, yaitu perubahan tenaga potensial air menjadi tenaga elektrik listrik. Perubahan yang terjadi tidak secara langsung, tapi berturut-turut melalui tahap sebagai berikut. 1. Tenaga potensial diubah menjadi tenaga kinetik. 2. Tenaga kinetik diubah menjadi tenaga mekanik. 3. Tenaga mekanik diubah menjadi tenaga listrik. Upaya untuk mendapatkan energi listrik terbarukan dapat dibangun sebuah pembangkit energi terbarukan, yaitu pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH). Energi terbarukan sangat dibutuhkan di era modern untuk menambah energi listrik untuk tidak tergantung dengan listrik PLN. Maka dibuatlah pembangkit energi ramah lingkungan dengan energi yang tersedia di lingkungan perdesaan atau pegunungan. Next. Gambarnya sebagai berikut. Mikrohidro memanfaatkan energi potensial jatuhnya air head. Semakin tinggi jatuhnya air, maka semakin besar energi potensial air 2 yang dapat diubah menjadi energi listrik. Pada daerah dengan faktor geografis yang sulit menemukan tempat jatuh air yang tinggi, tetapi bisa memanfaatkan aliran air dengan menggunakan jenis kincir yang cocok untuk head rendah. Dialirkan melalui sebuah pipa pesat rumah pembangkit yang pada umumnya dibagi tepi sungai untuk mengarahkan turbin kincir air mikrohidro. Energi mekanik yang berasal dari putaran poros turbin akan diubah menjadi energi listrik oleh sebuah generator. PLTMH digunakan pada daerah yang potensi energi air yang melimpah dan terdapat beda tinggi air di suatu wilayah atau sungai, aluran sungai yang curam, atau aliran sungai yang bisa dibendung. Maka di tempat itu bisa dibangun PLTMH. Apabila digunakan generator magnet permanen, diharapkan output tegangan menjadi stabil dan tidak bergantung pada akumulator. Next. Masalah yang diangkat dan solusi. Krisis energi yang mendunia telah membangunkan kesadaran masyarakat dunia terhadap dampak yang dibutuhkan oleh krisis tersebut. Dunia sedang beralih dari sistem energi berbasis fosil ke sistem energi berbasis sumber daya terbarukan, renewable energy. Alternatif telah digaji dan dikembangkan, termasuk mengalihkan pasokan energi berbasis sumber daya fosil ke sumber daya berbasis sumber daya terbarukan. Tatang H. Werowijaja 20131. Indonesia adalah negeri kaya akan potensi sumber daya alam, termasuk di dalam potensi energi listrik yang bersumberkan dari tenaga air. Dari total penduduk Indonesia 54%, maka yang belum menikmati layanan listrik negara. Next. Cadangan energi Indonesia dari bahan bakar fosil hanya dapat bertahan beberapa puluh tahun lagi. Efisiensi cadangan tersebut cepat habis. Energi yang besar adalah energi terbarukan. Sumber energi terbarukan di Indonesia meliputi energi surya 4,8 kWh per meter
segi per hari. Energi mini per mikro hidro 458 MW, biomasa 49,81 GW, tenaga angin 3-6 meter per detik, dan nuklir 3 GW DJLPE 2008. Potensi energi di Indonesia tapi belum digunakan secara signifikan. Pemerintah Indonesia telah menargetkan memenuhi pangsa energi mencapai 7% pada tahun 2025. Mikrohidro sangat potensial di wilayah Indonesia, memiliki banyak pegunungan dan sumber air yang mengalir. Pemanfaatan energi air sebagai energi skala kecil disebut pembangkit listrik tenaga mikrohidro, disingkat PLTMH. Perdesaan memiliki potensi sumber daya air yang dapat dikembangkan menjadi pembangkit tenaga mikrohidro, sering disebut PLTMH, merupakan salah satu yang dapat digunakan untuk mendapatkan energi listrik. Next. Teknologi garis miring mesin garis miring alat pesaing yang ada. Kelebihan bisa bergerak di debit yang cukup tinggi, bahan material yang kuat dan tahan lama, memiliki efisiensi yang tinggi. Kekurangan biaya produksi mahal, mengeluarkan suara yang cukup bising, membutuhkan lahan yang cukup besar. Gambarnya sebagai berikut. Next. Teknologi garis miring mesin garis miring alat pesaing yang ada. Kelebihan memiliki efisiensi yang tinggi, bahan material yang kuat dan tahan lama, bisa menghasilkan daya yang besar. Kekurangan biaya produksi mahal, memerlukan debit air yang cukup besar agar bisa berputar. Maintenance cukup rumit. Gambarnya sebagai berikut. Teknologi mesin alat pesaing yang ada. Kelebihan memiliki efisiensi yang tinggi, bahan material yang kuat dan tahan lama, dapat bergerak di debit air yang tinggi. Kekurangan biaya produksi mahal, memerlukan debit air yang cukup tinggi, memerlukan gaya potensi yang tinggi. Next. Kelebihan teknologi yang ada, memiliki biaya produksi yang murah, dapat bekerja di debit air yang rendah sampai sedang, maintenance yang mudah, tidak mengeluarkan suara yang sangat bising, dapat diaplikasikan di banyak tempat, memiliki efisiensi yang cukup tinggi, alat tidak membutuhkan lahan yang luas. Next. Kelemahan teknologi yang ada, memiliki material yang tidak cukup bagus, membutuhkan perawat secara berkala, tidak bisa menjadi sumber energi utama, dan hanya bisa menghasilkan energi listrik cadangan. Rencana teknologi mesin alat pesaing yang dikembangkan memakai listrik tenaga hidro ini sangat ditambahkan atau dikembangkan dengan menggunakan barang-barang bekas dan sudah tidak terpakai. Contoh seperti pipa, paralon bekas, sendok bekas, botol bekas, dan lain-lain. Kami menggunakan barang bekas yang sudah tidak terpakai agar dapat menekan biaya produksi alat kami. Kami juga akan mengganti balik-balik turbin kaplan akan dengan material yang lebih ringan agar dapat menghasilkan putaran yang lebih tinggi. Analisis hasil kuesioner. Keluhan masyarakat mengenai persebaran listrik Ya, di untuk Indonesia. analisis hasil kuesionernya di sini ada keluhan masyarakat yang mengenai persebaran listrik yang belum merata di Indonesia dan juga masyarakat tidak tertarik untuk tertarik untuk menggunakan energi alternatif terutama PLTMH ini, dan masyarakat yang keterbatasan akan listrik sangat tertarik menggunakan energi alternatif dengan turbin air ini, dan dengan alat ini yang tidak menghasilkan polusi membuat masyarakat tertarik dengan energi alternatif ini, dan masyarakat berpendapat bahwa energi alternatif ini akan banyak digunakan di masa yang akan datang. Next. Di sini ada tabel demand dan wishes, ada kebutuhan dan juga tingkat kepentingannya, di mana biaya pembuatan yang murah tingkat kepentingannya itu 10, mudah dalam perawatan itu 8, aman dalam pengoperasian itu 8, suhu cadang mudah diperoleh itu 10, efisiensi yang bagus itu 7, mudah dalam produksi itu 9, mudah dalam perakitan itu 8, konstruksi yang kuat itu 8. Nah, di sini ada struktur fungsi keseluruhan yang dimana generator aliran air akan menggerakkan turbin dan menghasilkan energi listrik, dan juga arus air aliran air menggerakkan turbin dan akan menghasilkan arus listrik, dan ada sinyal masuk
aliran air menggerakkan turbin yang akan menghasilkan sinyal keluar. Next. Di sini ada komponen-komponen teknologi atau mesin atau alat yang dikembangkan, di mana komponen yang akan kami kembangkan adalah kaplan turbin dengan putaran kaplan turbin lebih cepat daripada turbin varian sebelumnya. Turbin dengan aliran langsung vertikal dengan dimensi 150 hingga 250 mm dengan 6 atau 8 buah pisau turbin. Next. Selanjutnya itu fungsi dan mekanisme kerja teknologi atau mesin atau alat yang dikembangkan. Nah, di mana di sini pembangkit tenaga mikrohidro ini bekerja dengan cara mengubah energi potensial menjadi energi mekanik dan energi mekanik menjadi energi listrik. Turbin berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Air akan memukul sudut-sudut turbin sehingga turbin berputar. Putaran turbin ini yang akan dihubungkan ke generator dan transmisi berupa poros berguna untuk meneruskan energi mekanik ke generator agar bisa menghasilkan energi listrik. Next, di sini ada struktur subfungsinya yaitu penempatan turbin di aliran sungai akan aliran air menggerakkan turbin dan turbin berputar menggerakkan generator yang akan menghasilkan aliran listrik dan juga meneruskan aliran listrik ke barang elektronik atau ke rumah-rumah. Next, di sini ada struktur subfungsinya yaitu ubah energinya di mana turbin ke poros dan poros ke generator dan akan menjadikan listrik. Selanjutnya, nah di sini ada tabel solusi fungsinya di mana ada penggerak energi, penerus daya, rangka dan pengubah energi mekanik. Ya, next. Nah, di sini ada pohon objektifnya, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, sistem operasi dengan nilai 0,4, keefektifan kerja dengan nilai 0,24, dan pemakaian jangka panjang yaitu 0,16. Di mana proses manufakturnya itu 0,4, ketersediaan suku cadang yaitu 0,24, kemudahan perawatan dengan nilai 0,16, dan keamanannya di sini adalah 0,2, dengan keamanan struktur mesin dengan nilai 0,1 dan keamanan lingkungan dengan nilai 0,1. Selanjutnya ini adalah sketsa konsep varian pertama. Selanjutnya ini konsep varian kedua dan yang selanjutnya ini adalah konsep varian yang ketiga. Nah, di sini ada tabel evaluasi pembobotan, di mana ada kriteria evaluasi bobot kinerja, parameter, dan satuan. Dengan 3 varian yang sudah digambarkan sebelum ini. Poin pertama yaitu keefektifan kerja, poin kedua pemakaian jangka panjang, poin ketiga ketersediaan suku cadang, poin keempat kemudahan perawatan, dan poin kelima keamanan struktur mesin, yang keenam yaitu keamanan lingkungan. Nah, di sini dengan penilaian yang ada, varian pertama jika dijumlahkan nilainya yaitu 4,58 dan varian kedua jika dijumlahkan yaitu 4,28 dan varian 3 memiliki nilai yang paling kecil yaitu 3,92. Next. Nah, di sini ada gambar 3D model varian terpilih. Baik, berikutnya. Selanjutnya itu ada gambar bom 3D dari model varian yang terpilih. Berikutnya ada gambar 2D komponen dari komponen rangka. Selanjutnya itu ada poros. Berikutnya itu ada dari komponen sudut turbin. Kemudian ada gambar 2D komponen dari shield. Berikutnya ada gambar 2D komponen dari batang turbin. Selanjutnya itu ada mata turbin. Berikut identifikasi komponen dan proses manufaktur. Yang pertama itu ada komponen rangka. Proses manufakturnya itu persiapkan alat dan bahan, yaitu berupa mesin gerinda dan sebagainya. Lalu setelah mendapatkan alat dan bahan, selanjutnya masuk ke proses pengukuran menggunakan roll meter.
dengan ukuran yang ingin dibuat sesuai dengan hasil rancangan. Dan setelah mendapatkan ukuran pada kayu, langkah selanjutnya memberikan penanda dengan menggunakan penggores pada setiap bagian yang ingin dipotong. Selanjutnya masuk proses pemotongan bahan menggunakan alat mesin gerinda tangan, dan kemudian selanjutnya potong kayu lapis berukuran 30 x 17 cm dan disambungkan kaki meja dengan kayu lapis menggunakan lem dan juga paku. Dan yang terakhir, proses meratakan dan menghaluskan setiap permukaan yang kasar ada di rangka. Kemudian menggunakan mesin gerinda yang sudah jadi. Berikutnya ada generator. Yang pertama ada siapkan alat dan bahan. Terus selanjutnya mendapatkan alat dan bahan, stator dibuka menggunakan obeng untuk diambil rotornya, dan kemudian rotor diberi penanda dengan menggunakan spidol dan magnet rotor pada setiap bagian yang ingin dipotong. Lalu yang terakhir itu nanti ada rotor dipasang kembali ke dalam stator dan dikencangkan dengan baut menggunakan obeng. Kemudian yang ketiga ada poros, yaitu proses manufakturnya seperti yang ada di tabel. Kemudian ada shield, proses manufakturnya sebagai berikut. Kemudian ada sudut turbin yang bisa dilihat proses manufakturnya sebagai berikut. Selanjutnya ada batang turbin, bisa dilihat proses manufakturnya. Yang terakhir itu ada mata turbin, seperti berikut proses manufakturnya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Mukhtar. Baik, selanjutnya adalah Standard Operation Procedure atau SOP. Yang pertama itu adalah rangka dengan material jenis kayu. Alat kerja yang digunakan yaitu meteran gerinda tangan atau dengan palu. Waktu pengerjaannya sekitar 25 menit. Selanjutnya ada penghalang atau shield. Materialnya akrilik dengan alat kerja bor tangan, meteran dan gerinda tangan sekitar 35 menit. Next. Yaitu selanjutnya ada poros dengan material SAE 3395 dengan tebal 10 mili. Dengan alat meteran penyiku atau mistar, penggores, mesin milling, mesin gerinda dengan sekitar pengerjaan waktu 60 menit. Kemudian yaitu sudut turbin dengan bahan material plastik dengan waktu sekitar pengerjaan 40 menit. Next. Selanjutnya itu batang turbin yaitu dengan kayu, material jenis kayu sekitar pengerjaan 25 menit. Selanjutnya ada mata turbin dengan material plastik dengan waktu pengerjaan sekitar 10 menit. Next. Berikutnya ada operation proses chart OPC. Dilihat bisa sebagai berikut. Next. Dan berikut adalah pembuatan mockup. Next. Dan ini adalah mockup yang telah jadi dan telah kami rakit sedemikian rupa. Next. Oke. Bisa dilihat alat PLTMH terdapat beberapa komponen, yaitu yang pertama adalah tangki air, sudut turbin, kemudian poros, kemudian generator. Yang pertama adalah tangki air yang berfungsi sebagai wadah air, yang kedua yaitu sudut turbin, berfungsi sebagai komponen penggerak untuk memutar generator, yang ketiga yaitu poros yang berfungsi sebagai penerus putaran atau energi menuju generator. Yang keempat yaitu generator sendiri, yaitu berfungsi sebagai pengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Yang terakhir yaitu multitester, sebagai berfungsi untuk mengecek berapa arus yang dihasilkan. Cara kerja alat ini yaitu berawal dari air yang jatuh dari ketinggian. Semakin tinggi debit air, maka semakin besar putaran yang dihasilkan oleh sudut turbin. Dan semakin besar pula energi yang dihasilkan. Lalu air menabrak sudut turbin yang mengakibatkan sudu berputar. Setelah itu, poros sebagai penerus daya dari sudu menuju generator. Lalu generator tersebut mengubah energi putaran atau mekanik menjadi energi listrik. Bisa dilihat di sini setelah dicek menggunakan multitester, alat PLTMA ini menghasilkan
arus sebesar berikut seperti pada video. Berikut adalah daftar pustaka dari PPT kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.